Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Ani, dokter yang sedang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak Ismail, betul? Baik, Bapak Ismail usianya 50 tahun ya Pak? Baik Bapak, di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan sensoris, yaitu meliputi pemeriksaan sensibilitas. Nah nantinya mungkin saya akan menginstruksikan beberapa gerakan dan juga mungkin nanti juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ketika dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik Bapak, jika Bapak bersedia, saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Pak dan mempersiapkan alat-alatnya. Ya. Baik, sebelum dilakukan pemeriksaan, untuk pemeriksaan sensorik sendiri, itu ada 3 persiapan. Yang pertama itu meliputi pasiennya. Jadi pasien atau penderita harus dalam keadaan sadar atau kompos mentis. Yang kedua, ada koordinasi atau ada kerjasama antara pasien dan juga pemeriksa. Yang ketiga, itu pasien harus diperiksa dalam keadaan mata tertutup. Dan selanjutnya yaitu persiapan untuk alatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai lakukan pemeriksaannya ya Pak. Baik, jadi yang pertama saya akan memeriksa terkait dengan nyerinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan jarum pentul kita bisa gunakan untuk memeriksa terkait dengan nyerinya. Nah, jadi di sini prinsipnya adalah kita periksa pada daerah yang terganggu atau mengalami gangguan terlebih dahulu. Misalnya ada anestesi atau kehilangan rasa nyeri, ada hipestesi atau yang lainnya. Misalnya di sini adalah pada bagian daerah kanan tangan kanan. Lalu kita coba berikan rangsangan jarum ini, lalu kita tanyakan kepada pasien apa yang dirasakan. Nah, sebelumnya Bapak bisa untuk memejamkan mata, Pak? Ya. Baik. Ini terasa seperti apa, Bapak? Seperti ditusuk-tusuk. Baik, seperti ditusuk ya, Pak? Ya. Baik. Lalu selanjutnya kita bandingkan antara distal dan proksimal. Baik, ini seperti diapakan, Bapak? Ditusuk juga. Sama ya, Pak? Sama. Baik, sama. Kemudian selanjutnya setelah kita bandingkan antara distal dan juga proksimal, kita bandingkan juga ke sisi yang sebelahnya atau yang normal. Baik. Sisi Bapak ini seperti apa, Bapak? Ditusuk. Oke, baik. Kemudian ini seperti diapakan, Bapak? Iya, sama. Sama. Baik. Nah, untuk pemeriksaan nyerinya di sini kita bisa tanyakan apakah penderita merasakan rasa nyeri yang kita berikan dengan jarum, yaitu seperti ditusuk-tusuk. Baik, saya lanjutkan pemeriksaannya. Untuk berikutnya yaitu saya akan meriksa terkait dengan suhu. Baik, di sini untuk pasien masih tetap memejamkan matanya. Kemudian selanjutnya kita gunakan tabung yang berisi air panas dan air dingin dengan suhu untuk yang air panas itu adalah 40 derajat. Kemudian selanjutnya tabung yang berisi air dingin adalah 10 sampai 20 derajat. Baik, kemudian kita coba sentuhkan di daerah yang mengalami gangguan terlebih dahulu. Ini terasa seperti apa, Bapak? Yang bagian atas? Panas. Panas. Kemudian yang bagian bawah? Dingin. Dingin ya Pak. Baik, selanjutnya kita bandingkan, pada prinsipnya sama, kita bandingkan antara distal dan proksimal. Selanjutnya baru kanan dan kiri. Baik Bapak, ini yang bagian atas terasa seperti apa Bapak? Panas. Panas. Kemudian yang bawah? Dingin. Dingin ya Pak. Dan kita bandingkan ke yang sebelah yang satu tangan sebelah kiri. Ini yang atas terasa seperti apa Bapak? Panas. Panas. Kemudian ini? Dingin. Baik, dingin. Baik Bapak, di sini untuk pemeriksaannya suhu juga sudah. Kita lanjutkan ke pemeriksaan sensibilitas yang berikutnya. Baik, untuk pemeriksaan sensibilitas yang berikutnya itu berkaitan dengan sensasi raba. Baik Bapak, matanya masih dipejamkan ya Pak. Di sini kita usapkan di daerah yang mengalami gangguan terlebih dahulu. Coba ini terasa seperti apa Bapak? Seperti diusap-usap. Seperti diusap. Kemudian ini sama ya. Kemudian selanjutnya setelah kita bandingkan di proksimal dan distalnya, kita bandingkan ke yang sebelahnya atau yang sebelah kiri. Ini seperti apa Bapak? Seperti diusap. Baik. Kemudian selanjutnya ini sudah diapakan Sama, Bapak? diusap. Sama. Baik. Baik, untuk berikutnya yaitu berkaitan dengan gerak dan juga posisi. Baik. Di sini kita instruksikan atau kita coba tepuk lengannya, permisi Bapak, kita tepuk lengannya ke sini, kemudian kita minta pasien untuk melakukan hal yang sama di lengannya sebelahnya. Silakan Bapak bisa lakukan. Baik, di sini normal. Selanjutnya untuk gerak dan posisi ini juga bisa kita lakukan di area ibu jari, misalnya ibu jari kaki atau tangan. Seperti ini misalnya di ibu jari tangan. Kita bisa pegang di bagian lateral, kemudian kita arahkan ke kanan, kiri, depan, belakang sambil kita beritahu ke pasien. Baik Bapak, bisa Bapak lihat terlebih dahulu ya Pak, apabila saya naikkan seperti ini, artinya itu adalah ke depan, ke atas atau ke depan, kemudian ini adalah ke belakang, kemudian ini ke kanan dan ini ke kiri ya Pak. Baik, coba Bapak bisa menggerakkan ke depan, kemudian ke belakang, ke kanan dan juga ke kiri. Baik Bapak, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya.
Baik, untuk yang berikutnya yaitu berkaitan dengan pemeriksaan gitar. Jadi untuk gitar sendiri itu nantinya kita memerlukan garpu tala dengan kekuatan 128 Hz. Namun karena di sini tidak ada garpu tala, jadi pada prinsipnya untuk pemeriksaan gitar ini kita lakukan di tulang-tulang yang prominent. Misalnya bisa di sternum, kemudian bisa juga kita lakukan di medius di kaki, kemudian kita bisa lakukan juga di tibia, kemudian kita bisa lakukan di clavicula dan tulang-tulang prominent lainnya. Nanti kita tanyakan apakah penderita merasakan getaran dari garpu tala yang kita getarkan. Baik, untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu berkaitan dengan diskriminasi. Nah, baik Bapak, di sini Bapak bisa memejamkan mata ya Pak. Jadi pada prinsipnya di sini nanti saya akan memberikan suatu benda, nantinya penderita atau pasien kita minta untuk mendeskripsikan dari bentuk benda tersebut seperti apa. Baik, misi Bapak, ini bisa dipegang ya Pak. Coba ini bentuknya seperti apa Bapak? Seperti koin ya, koin logam. Baik, ceritanya ya Pak, betul. Kemudian kalau yang ini seperti apa Bapak? Kunci ya. Baik, ini seperti kunci. Baik, pada prinsipnya sama, kemudian kita lakukan juga pada yang sebelahnya. Coba ini bentuknya bisa diraba Bapak seperti Iya, apa? seperti koin. Baik. Kemudian kalau yang ini seperti apa Bapak? Ini kunci. Baik. Baik, cukup untuk stereognosisnya. Di sini artinya tidak ditemukan adanya astereognosis karena penderita atau pasien dapat mengenali bentuk dari benda yang kita berikan. Baik, untuk yang berikutnya yaitu berkaitan dengan diskriminasi 2 titik. Jadi di sini menggunakan jarum pentul atau kita gunakan 2 jarum, nantinya penderita mengidentifikasi terkait dengan tusukan dari jarumnya di tempat yang bersamaan. Baik Bapak, bisa memejamkan mata ya Pak. Kemudian kita berikan, ini terasa seperti berapa titik berapa Bapak? 2 titik ya Pak. Kemudian kalau yang ini 1. Coba lagi ya Pak, ini terasa seperti berapa titik Bapak? 2. Kalau ini 1. Baik. Baik, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan gravestesia. Jadi nanti di sini saya akan memberikan suatu angka atau menuliskan suatu angka menggunakan ujung dari power effect ini. Kemudian nanti pasien menjawab atau mengidentifikasi angka berapa yang saya tuliskan. Baik, Bapak matanya masih tertutup ya Pak? Baik, kita bisa lakukan di telapak tangan atau misalnya di permukaan paha atau di permukaan punggung. Nah, di sini saya lakukan di telapak tangan. Baik Bapak, ini saya berikan angka berapa Bapak? 3 ya Pak. Kemudian kalau ini 2. baik. Sekali lagi ya Pak, kalau ini angka berapa Bapak? 6. Baik. Di sini tidak ditemukan adanya agrafistia karena pasien atau penderita mampu menyebutkan angka yang saya tuliskan di telapak tangannya dengan mata tertutup. Baik, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan baragnosis atau baragnosia. Jadi di sini pada prinsipnya nanti kita berikan 2 benda yang berbeda kepada pasien atau penderita. Nantinya pasien harus mengidentifikasi atau membedakan dari berat benda tersebut. Baik Bapak, matanya masih dipejamkan ya Pak. Selanjutnya saya berikan ini bisa digenggam Bapak. Kemudian ini juga. Baik, untuk yang kanan dan yang kiri, yang lebih berat yang mana Bapak? Berat yang kiri. Baik, berat yang kiri. Kemudian selanjutnya coba permisi Bapak. Kemudian kita lakukan lagi juga. Kita coba di sini saya menggunakan logam dan juga yang satu adalah gembok. Kita coba. Kemudian kita silakan Bapak bisa diidentifikasi lebih berat yang mana? Berat yang kanan. Baik, berat yang kanan. Baik, untuk di sini artinya tidak ditemukan adanya abaragnosia atau abaragnosis dikarenakan untuk penderita atau pasien mampu membedakan dari berat 2 benda yang berbeda. Baik, untuk yang terakhir adalah topognosia. Jadi pada prinsipnya di sini menilai kemampuan untuk menentukan lesi topik atau bagian tubuh mana yang kita pegang atau kita beri rangsangan. Baik Bapak, matanya masih dipejamkan ya Pak. Ini saya sentuh di lengan bagian mana Bapak? Kanan. Kemudian selanjutnya ini saya sentuh di bagian mana Bapak? Kanan. Baik, kanan. Ini saya sentuh di bagian mana Bapak? Kiri. Kiri ya Pak. Kemudian selanjutnya ini? Kiri juga. Baik, untuk di sini tidak ditemukan adanya atopognosia dikarenakan pasien mampu mengidentifikasi dari lokasi atau rangsangan yang kita berikan ketika saya pegang tangannya dan kita bandingkan kanan dan kiri. Bapak, alhamdulillah ya Pak, untuk pemeriksaannya telah selesai. Di sini saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Ya. Baik, alhamdulillah Bapak, untuk pemeriksaannya telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Dari saya cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.